Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Widianti. Buat yang belum tahu saya baru berada di network marketing 5 tahun dan ini adalah network marketing pertama saya. Bergabung di network marketing bukan karena bisnisnya awalnya, tetapi karena saya perlu produk untuk ibu saya dan produknya sangat membantu banget untuk kesehatan ibu saya yang menderita diabetes dan komplikasinya. Nah, eh, selama 5 tahun ini tentunya banyak sekali yang dilalui, ribuan presentasi sudah saya lakukan dan tentunya banyak sekali penolakan-penolakan yang dari orang-orang yang anti MLM, yang tidak suka MLM. Itu ternyata banyak banget dan suatu saat ketika saya struggling, saya bingung kenapa sih orang-orang itu kok tidak suka dengan MLM. Kenapa mereka sampai anti MLM, teman-teman? Dan nama MLM semakin lama setelah saya mendalami semakin ke dalam, ternyata nama MLM itu buruk di mata kebanyakan orang dan kebanyakan para MLM ketika mendapat respons dari orang-orang yang tidak suka, kita itu cenderung defensif ya, yang defensif itu membela diri, yang artinya enggak kok, mereka nggak tahu apa-apa tentang MLM, mereka itu dulunya mungkin tidak serius menjalankannya. Pokoknya seolah-olah kita itu yang paling benar gitu ya, nggak ada cacatnya sama sekali. Dan kita justru menganggap orang-orang yang tidak suka itu adalah negatron. Dan akhirnya nama industri yang kita cintai ini makin buruk gitu. Dan saya punya inisiatif, akhirnya saya putuskan untuk mewawancara jadi orang-orang yang pernah menolak saya, yang dia anti MLM, yang dia tidak suka, yang belum ketemu saya, belum dipresentasikan saja sudah nolak begitu tahu ini MLM. Itu saya teleponin orang-orang yang tidak suka. Pada saat saya nelpon, saya bilang aku nggak pengen rekrut kamu, saya hanya ingin tahu kalau kamu nggak keberatan pandanganmu tentang MLM, boleh kita ngobrol supaya saya bisa melayani orang-orang dengan lebih baik melalui industri ini. Dan mereka terbuka dan waktu itu sangat it's hard, it's sangat mempersiapkan mental kita untuk menerima kejelekan. Pastinya di mata mereka pasti jelek, jadi saya persiapkan mental saya untuk mau menerima itu dengan pikiran saya yang terbuka. Dan ternyata kebanyakan mereka itu sebenarnya tidak membenci network marketingnya, teman-teman, tetapi mereka itu tidak suka dengan cara-cara kita dalam menjalankan network marketing ini, dalam menjalankan bisnis ini. Nah, dan kebanyakan dari mereka tidak mendalamin banget ya seperti apa network marketing itu. Mereka dengar dari orang lain, saudaranya, pamannya, temennya, atau cerita-cerita yang mereka dengar, dan ada juga yang sudah mengalaminya. Nah, kita tidak bisa kita tidak bisa menilai bahwa pandangan mereka salah, teman-teman, karena itu yang mereka dengar gitu. Itu yang mereka dengar, perspektif mereka seperti itu. Jadi kalau kita bang itu nggak bener, nggak bisa, MLM itu nggak seperti itu, it doesn't help, tidak akan membantu kita untuk growing. Jadi saya dengarkan dan ternyata apa yang mereka tidak sukai itu adalah yang pertama, cara kita mendekati mereka ya, cara kita mendekati mereka. Misalnya yang pertama, dengan cara menjebak. Contoh, kita ketemu teman nih, yuk kita ketemuan yuk ngopi, kita ngopi, udah lama loh kita nggak ketemu, udah berapa lama, udah sebulanan ya kita nggak ketemu, lo apa kabarnya, bla 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 bla. Setelah dijanjikan, ternyata nyampe di tempat janjian ngopi, nah ternyata sudah ada 3 orang yang menunggu mereka, dan yang 2 orang itu nggak dikenal gitu. Dan ternyata itu upline-nya yang kemudian mempresentasikan bisnis ini, sedangkan yang ngundang itu nggak ngomong sama sekali gitu. Jadi mereka kecewa gitu ya. Nah, mungkin banyak di success story yang pernah kita dengar, ada orang yang sukses di MLM dulu karena dijebak. Tetapi mari kita lihat, teman-teman, berapa sih yang sukses gara-gara dijebak, ya kan? Sedangkan kalau misalnya dia sukses, ya yes, itu bagus, mereka senang. Tetapi kalau yang tidak suka itu lebih banyak ya, akhirnya merembet kemana-mana. Jadi kita harus ingat, orang yang happy, yang puas, yang suka, 1 orang akan bercerita mungkin ke 100 orang. Tetapi kalau orang tidak suka, dia akan bercerita ke ribuan orang, teman-teman.
Nah, jadi akhirnya sampai merembet-merembet bahwa ini orang yang lain suka jebak, itu ngeselin gitu. Nah, berikutnya adalah yang kedua, itu temen yang lama, yang udah puluhan tahun gak ketemu. Alih-alih telepon, gak ada hujan, gak ada angin, telepon terus ngomong apa kabarnya, anjing lu gimana, anak lu gimana, istri lu berapa, suami lu berapa, panjang banget ngalor ngidul, buntut-buntutnya ditawarkan peluang usaha ini. Jadi mereka berpikir, aha, jadi itu ya lu ngubungin gue tuh gara-gara lu mau ini, mau nawarin gue kerjaan, mau nawarin gue MLM. Nah, mungkin itu tidak akan terjadi kalau nama MLM belum buruk. Nah, kalau misalnya orang ini sudah tahu tentang MLM dan dia sudah punya perspektif yang buruk, dan kita lakukan itu, ngomong ngalor ngidul buntutnya mau ditawarin MLM gitu, dan itu yang mereka nggak sukai. Berikutnya adalah yang ketiga adalah spamming. Oke. Nah, spamming ini adalah kita memblow up atau men-share di WhatsApp informasi tentang bisnis kita. Jadi nggak ada ngomong apa dulu, nggak ada nanya ini dulu, pokoknya main di blast semuanya, di spamming ya, kayak sampah gitu disebarkan, seolah-olah bisnis ini nggak ada artinya gitu, murahan gitu ya, sebarin ke sana kemari. Atau juga mungkin ketika di komen ada ngomenin orang gitu ya, kita komen, kemudian ada orang pasang iklan, ada orang pasang status di FB, ketika komen di spam dengan produk dan bisnis dari perusahaan MLM ini, dan itu orang nggak suka, apalagi kalau yang iklanin itu adalah berbayar gitu ya, postingan itu postingan berbayar teman-teman, terus tiba-tiba masuk di situ spam. Nah, mungkin ada yang bilang di antara kita bilang, oh ya nggak apa-apa, cari uang mah gimana aja caranya ya, apa mbuh piye caranya, yang penting dapat duit. Ternyata nggak seperti itu, mereka tidak suka, dan ini yang membuat nilai minus tentang bisnis network marketing. Yang berikutnya adalah sombong. Jadi mereka berpikir bahwa kita ini terkesan sombong ya, jadi kita sombong, misalnya kita suka pamer gitu ya, postingin mobil baru diposting dengan dikatakan dengan kalimat yang menjelekkan orang yang tidak achieve ini gitu ya, yang istilahnya makanya ikutan bisnis kita dong gitu ya, seolah-olah bisnisnya dia ini adalah satu-satunya cara untuk bisa dapetin mobil itu gitu. Kemudian juga berikutnya adalah juga terkesan sombong dan memaksakan diri sendiri, misalnya sampai dibelain sewa mobil ya, dipaksain, sebenarnya nggak mampu untuk naik mobil, untuk beli mobil, tetapi dipaksakan, bahkan sampai nyewa, yang akhirnya diakuin itu mobilnya sendiri gitu ya. Juga misalnya suka bergaya, berposting di foto mobil yang bukan milik orang itu gitu ya. Jadi ini bukan dari saya teman-teman ya, tapi ini adalah apa yang mereka ungkapkan kepada saya. Jadi suka atau tidak suka, itulah mereka melihat kita teman-teman ya. Jadi itu bisa untuk introspeksi kita. Kemudian juga menganggap kita terlalu fanatik. Jadi orang MLM ini fanatik banget. Kalau orang yang tidak ikut MLM, tidak jalanin bisnis MLM, orang-orang sekitarnya itu adalah orang yang salah, orang yang bego gitu, lu bodoh banget sih nggak ikut MLM gitu, dan beranggapan bahwa MLM itu adalah satu-satunya cara untuk bisa sukses, dan juga menganggap bahwa bisnis MLM ini harus untuk semua orang. Jadi seolah semua orang di dunia itu harus ikut MLM gitu, jalanin bisnis ini. Oke, jadi kelihatan seperti congkak teman-teman ya. Dan juga di status-status Facebook yang seperti mengejek gitu ya, seperti mengejek orang-orang yang tidak ikut bisnis MLM, itu yang mereka lihat ya. Nah, berikutnya kemudian bagaimana dari yang mantan MLM. Nah, yang dari mantan MLM ini mereka tidak suka karena diberi harapan palsu. Waduh, sedih ya kalau diberi harapan palsu. Diberi harapan palsu itu seperti apa teman-teman? Jadi mereka bilang, waktu aku dipresentasiin itu kayaknya seolah-olah gampang banget gitu, yang mau dibantu lah, yang gampang banget jalaninya, bisa dapat duit cepat gitu.
Tetapi kenyataannya ketika dia sudah masuk di MLM, tidak segampang seperti ketika waktu dipresentasiin. Nah, jadi ini adalah janji kita yang muluk-muluk. Muluk-muluk itu bukan berarti penghasilannya yang kamu bisa dapetin 600 juta, kamu bisa dapetin 100 juta. Bukan itu, karena itu mungkin gitu ya. Itu nggak muluk-muluk. Muluk-muluk dalam hari ini adalah gampangnya nyari duit di MLM gitu. Seolah-olah MLM ini adalah jalan tol untuk menuju kaya. Padahal teman-teman, saya tahu, teman-teman tahu bahwa tidak ada yang namanya jalan tol. Di MLM kita harus berproses. Yang bilang MLM gampang berarti belum pernah menjalankan MLM dengan benar. Ya, pasti ada rintangan, perlu belajar hal baru, perlu mindset yang benar, perlu pengembangan diri, perlu meningkatkan skill. Itu kenyataan yang ada di bisnis MLM. Jadi ketika kita presentasi dan memberikan perspektif kepada mereka bahwa bisnis ini gampang banget gitu, hanya pokoknya lu hanya tinggal cari 2 orang aja deh gitu. Jadi nanti kamu akan dapat duit segini, itu terkesan seperti memberi janji yang muluk-muluk, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, sehingga mereka kecewa karena apa yang dikemukakan di depan itu tidak sesuai dengan kenyataan begitu mereka bergabung. Nah, yang berikutnya adalah ini dari yang sudah pernah ikut MLM ya. Ketika mereka sudah masuk MLM, mereka merasa terintimidasi untuk mengupgrade atau membeli produk lebih banyak demi kenaikan peringkat dari upline-nya. Jadi, mengomongin ini tuh nggak gampang. Saya juga tidak suka mengutarakan ini, menceritakan ini, tetapi ini bisa dijadikan sebagai koreksi buat kita karena industri network marketing ini industri yang sangat indah. Jadi mari kita jangan kotorin dengan hal-hal yang tidak yang bisa merusak nama baik industri yang kita cintai ini, teman-teman. Jadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tetapi saya hanya menyampaikan bagaimana orang melihat kita. Karena itu kalau menurut saya sangat penting, dan ketika orang melihat kita perspektifnya seperti apa, kita bisa mengoreksi, bener nggak ya saya melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya iya saya lakuin itu, ya mari kita bisa perbaiki lagi supaya tidak seperti itu. Jadi kritik itu jadi kritik ataupun appreciation atau kritik atau pujian itu kedua-duanya sama-sama membawa benih yang sama untuk kesuksesan kita, teman-teman. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, ayo perbaikin diri bagaimana cara kita menjalankan network marketing supaya kita menjadi sebuah komunitas yang disukai oleh orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Jadi sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman ingin bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya cara mendekati orang dengan benar tanpa menyinggung perasaannya, tanpa meninggalkan bad impression, itu seperti apa? Ya silahkan silahkan komen di bawah ini, atau mungkin bisa inbox saya. Dan kalau teman-teman suka silahkan like video ini. Sekian dari saya, happy networking. Thank you and grow with me.